Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herbiana dari kelas 12 MIPA 1 Mandua Langkat. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menjawab pertanyaan ujian lisan dari mata pelajaran fikih, yang mana guru pembimbingnya adalah Pak Ashad Husain. Langsung saja, di sini saya mendapatkan 4 soal. Soal pertama yaitu di nomor 19, pengertian dari mantuk dan mafhum. Pertanyaan kedua di nomor 5, bentuk-bentuk nahi. Pertanyaan ketiga di nomor 9, yaitu mukhasis mutasis dalam am dan has. Pertanyaan keempat di nomor 12, ketentuan mutlak dan muqayyad. Baiklah, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan pertama di nomor 19, yaitu pengertian dari mantuk dan mafhum. Mantuk adalah pengertian terhadap ayat atau hadis berdasarkan apa yang tersirat, dilihat, atau dibaca. Contohnya, maka janganlah mengatakan ah kepada kedua orang tua. Secara mantuk, haram mengatakan ah kepada orang tua. Pengertian mafhum adalah pengertian terhadap ayat atau hadis berdasarkan apa yang tersirat, tidak terlihat, atau tidak terbaca. Contohnya, maka janganlah mengatakan ah kepada kedua orang tua. Secara mafhum, haram melakukan semua hal yang menyakiti orang tua, seperti memukul, menelantarkan, dan sebagainya, sekalipun dalam ayat tersebut yang disebut hanya mengatakan ah. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang kedua di nomor 5, yaitu bentuk-bentuk dari nahi. Bentuk-bentuk nahi, adapun yang pertama fi'il mudhari yang dimasuki la nahiyah. Yang kedua, kata-kata yang memberi pengertian mengharamkan. Contohnya, diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu. Yang ketiga, perintah meninggalkan karena perbuatan itu perbuatan setan, kotor, perbuatan orang kafir, fasik, munafik. Perbuatan itu dikategorikan najis, diancam dengan siksa mendapatkan siksa laknat, bukan perbuatan umat Rasulullah, dan sebagainya. Contohnya itu seperti dalam hadis yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah kotor, termasuk perbuatan syaitan. Yang keempat, contohnya itu dalam arti sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudaranya setan. Dan yang terakhir itu dalam contoh artinya barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Selanjutnya soal ketiga, yaitu di nomor 9, mukhasis mutashis dalam am dan has. Mukhasis dan mutashis yaitu ayat atau hadis yang membatasi keumuman. Lafaz am bersambung berada dalam satu ayat atau surah atau tema dengan lafaz amnya. Contohnya seperti pertama, taksis dengan istisha atau pengecualian. Yang kedua, taksis dengan syarat. Yang ketiga, taksis dengan gaya atau batas. Dan pertanyaan terakhir di nomor 12, ketentuan mutlak dan muqayyad. Ketentuan mutlak dan muqayyad, pertama, jika kasusnya sama, sebab sama, tapi hukumnya berbeda, maka yang mutlak mengikuti pada yang muqayyad. Contohnya seperti dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 4, yang kata darah berbentuk mutlak. Quran Surah An-Nam ayat 145, kata darah berbentuk muqayyad. Kesimpulannya, darah yang haram adalah darah mengalir, sedangkan darah beku seperti hati dan limpa hukumnya halal. Ketentuan kedua, jika kasusnya beda, sebab beda, tapi hukumnya sama, maka yang mutlak tetap mutlak, dan muqayyad tetap muqayyad. Contohnya seperti dalam Quran Surah Al-Mujadilah ayat 3. Kata budak berbentuk mutlak, sedangkan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 92, kata budak berbentuk muqayyad. Kesimpulannya, dalam kasus jihar, memerdekakan hamba perempuan boleh yang mukmin maupun yang kafir. Sedangkan dalam kasus pembunuhan, wajib memerdekakan budak perempuan yang mukmin.
Ketentuan ketiga, jika kasusnya beda, sebab beda, dan hukum beda, maka yang mutlak tetap mutlak dan yang muqayyad tetaplah muqayyad. Contohnya dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 38, kata tangan berbentuk mutlak. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6, kata tangan berbentuk muqayyad. Kesimpulannya, dalam kasus pencurian, batas tangan yang dipotong cukup sampai pergelangan tangan. Sedangkan dalam kasus wudhu, batas tangan yang wajib dibasuh harus sampai siku. Ketentuan keempat, jika kasusnya beda, sebab sama, dan hukumnya beda, maka menurut jumhur ulama, yang mutlak tetap mutlak, dan yang muqayyad tetap muqayyad. Sedangkan menurut Syafi'i, yang mutlak mengikuti pada yang muqayyad. Contohnya itu dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6, kata tangan berbentuk mutlak. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6, kata tangan berbentuk muqayyad. Kesimpulannya, menurut jumhur ulama, batas tangan yang harus disapu pada tayamum cukup sampai pergelangan tangan. Sedangkan menurut Imam Syafi'i harus sampai siku karena mengikuti batas tangan pada wudhu seperti biasanya. Itulah tadi jawaban dari pertanyaan yang diberikan oleh guru saya. Semoga video ini dapat membantu dan bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.